Cortex. Dengan saya, Putih Kroto Aini, 2306-232791. Pertama, masuk ke aplikasi atau web simulasi Cortex dengan mencantumkan ID pengguna, kata sandi, pemilik bahasa, dan kode keamanan. Setelah login, akan masuk ke dalam identitas atau profil wajib pajak. Yang pertama, portal saya yang terdiri dari 10 menu, yaitu dokumen saya, notifikasi saya, kasus berjalan saya, profil saya, permohonan kode otorisasi, pengukuhan PKP, pendaftaran objek pajak PBB, perubahan data, perubahan status, dan penghapusan pencabutan. 2. E-faktur, terdiri dari pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. 3. E-Bupot, yang terdiri dari BPPU, BPNR, penyetoran sendiri, pemotongan secara dipungut, BP21 Bupot selain pegawai tetap, BP26 Bupot WPLN, BPA1 Bupot A masa pajak terakhir, BPA Bupot A2 masa pajak terakhir, Bupot bulanan pegawai tetap, unggahan dokumen dipersamakan dengan bukti potong dan pemungutan. Di sini kita akan membahas tentang BP21, BP26, BPA1, BPA2, dan bukti potong bulanan pegawai tetap. Pertama, BP21 bukti potong selain pegawai tetap. Langkah pertama yaitu kita pencet ke Creative Bupot BP21, selanjutnya ke General Information yang terdiri atas masa bagian tahun atau tahun pajak, status, NPWP, nama, dan ID place of business activity of income person. Selanjutnya income tax yang terdiri atas status of tax occasion yang bisa kita milih TK0 sampai TK3. Dan fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan itu kita bisa memilih beberapa option. Selanjutnya nama objek pajak, tax artikel, tax objek kode, income tax status, penghasilan bruto, limit net income, rate, income tax withheld, dan KAP. Sini juga udah tersedia kode objek pajak, dipilih sesuai yang kegiatan yang kita jalani. Next, ada referensi dokumen, yaitu terdiri atas jenis dokumen, itu kita bisa memilihnya, nomor dokumen, referensi dokumen, dan ID place business activity. Jelas, lalu kita save dan kita draft. Lalu kita sudah bisa melihat e-Bupot yang kita upload tadi. Selanjutnya masuk ke BP26 bukti pemotongan wajib pajak luar negeri. Masuk ke Creative e-Bupot BP26 dan selanjutnya pencet ke General Information yang terdiri atas masa atau bagian tahun pajak dan status. Next, terdapat Tax Facility Certificate held by Verdict Taxpayer. Itu yang terdiri atas nama fasilitas, NPWP, nama, address, and country. Itu bisa kita pilih dari negara kita sendiri. Lanjutannya ada Day of Birth, Birth City, nomor paspor, kitas, nama objek pajak, tax, dan sampai ke KIP. Selanjutnya ada referensi dokumen yang terdiri atas jenis dokumen, nomor dokumen, referensi dokumen, dan place of business activity. Lalu klik Save and Draft. Setelah menyimpan, lalu klik terbitkan, dan selanjutnya itu ada tanda tangan pembayar pajak. Dan lalu nanti ada konfirmasi tanda tangan. Selanjutnya BPA1 bukti potong A1 masa pajak terakhir. Lanjut klik ke Created e-Bupot BPA1. Selanjutnya terdapat General Information. Di sini ada nama objek pajak, itu bisa kita pilih sesuai dengan penghasilan yang kita terima. Ada juga status of field holding, itu terdapat beberapa pilihan. Next, ada gross income, itu terdiri atas salary, gross up, pokoknya tentang penghasilan. Dan selanjutnya deduction, ada terdiri atas office fee, pensiun, zakat, dan total deductionnya. Selanjutnya ada income tax calculation, itu yang ditandai merah itu mengambil Bupot A1 sebelumnya jika ada. Dan selanjutnya itu menjumlahkan semua penghasilan, dan terakhir save buat di draft. Setelah menyimpan, lalu klik terbitkan, dan selanjutnya itu ada tanda tangan pembayar pajak. Dan lalu nanti ada konfirmasi tanda tangan. Oke, BPA2 bukti potong A2 masa pajak terakhir. Klik Created Bupot BPA2. Selanjutnya terdapat General Information. Di sini ada nama objek pajak, itu bisa kita pilih sesuai dengan penghasilan yang kita terima. Ada juga status of field holding, itu terdapat beberapa pilihan. Next, ada gross income, itu terdiri atas salary, gross up, pokoknya tentang penghasilan. Dan selanjutnya deduction, ada terdiri atas office fee, pensiun, zakat, dan total deductionnya. Selanjutnya ada income tax calculation, itu yang ditandai merah itu mengambil Bupot A1 sebelumnya jika ada. Dan selanjutnya itu menjumlahkan semua penghasilan, dan terakhir save buat di draft. Setelah menyimpan, lalu klik terbitkan, dan selanjutnya itu ada tanda tangan pembayar pajak. Dan lalu nanti ada konfirmasi tanda tangan. Next, ada bukti potong bulanan pegawai tetap. Klik Created. Ada General Information yang terdiri masa atau bagian pajak, tahun, status, forex, NPM, nama, alamat, sampai ke question. Next, ada Tax Facility, itu ada tanpa fasilitas, kita bisa memilihnya, ada fasilitas atau yang lain. Terus lanjut penghasilan brutonya kita isi, terus nama objek pajak, ID place business activity, save and draft. Setelah menyimpan, lalu klik terbitkan, dan selanjutnya itu ada tanda tangan pembayar pajak. Dan lalu nanti ada konfirmasi tanda tangan. Yeah, Bobby Valentino.